Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gilang Saputra, Rizky Fernando, dan Dina Nur Khalifah. Di sini kami akan membahas sedikit tentang logam Fe dan kobalt. Logam Fe atau besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe dari bahasa Latin ferrum dan nomor atom 26. Merupakan logam deret transisi pertama. Ini adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti luar bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Kelimpahannya dalam planet berbatu seperti bumi karena melimpahnya produksi akibat reaksi fusi dalam bintang bermassa besar, di mana produksi nikel yang meluruh menjadi isotop besi paling umum adalah reaksi fusi nuklir terakhir yang bersifat eksotermal. Sifat fisika dari besi: wujud padatan keras berwarna abu-abu mengkilap, titik didih 3134 Kelvin, titik lebur 1811 Kelvin, penghantar konduktor, massa jenis fase padat 7,86 gram per cm kubik, massa jenis fase cair pada titik lebur 6,98 gram per cm kubik, kalor peleburan 13,81 kJ per mol, kalor penguapan 340 kJ per mol, magnetan ferromagnetik, elektronegativitas 1,83 skala Pauling, jari-jari atom 140 pm, warna kation Fe3+ jingga, Fe2+ hijau. Sifat kimia: elektropositif, mudah melepaskan elektron sehingga bilangan oksidasi bertanda positif. Yang kedua, memiliki biloks utama 2 dan 3. Reduktor Fe2+ dan oksidator Fe3+. Reaktif dan korosif. Mudah bereaksi dengan unsur non-logam seperti halogen, sulfur, fosfor, boron, karbon, dan silikon. Larut dalam asam encer dan menghasilkan gas H2. Bahaya senyawa besi. Bahaya dari senyawa besi: gangguan teknis. Endapan FeOH bersifat korosif terhadap pipa dan akan membedah pada saluran pipa, sehingga mengakibatkan pembuntuan dan efek-efek yang dapat merugikan seperti mengotori bak yang terbuat dari seng, mengotori wastafel dan kloset. Gangguan fisik. Gangguan fisik yang ditimbulkan oleh adanya besi terlarut dalam air adalah timbulnya warna, bau, rasa. Air akan terasa tidak enak bila konsentrasi besi terlarutnya lebih besar dari 1,0 mg per liter. Senyawa besi dalam jumlah kecil di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah, di mana tubuh memerlukan 7-35 mg per hari yang sebagian diperoleh dari air. Selanjutnya, penanganan logam Fe, yaitu yang pertama, aerasi. Besi dapat dihilangkan dari dalam air dengan melakukan oksidasi menjadi FeOH3 yang tidak larut dalam air. Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel-partikel padat yang tersuspensi dalam cairan atau zat cair karena pengaruh gravitasi. Yaitu selanjutnya filtrasi, bagian dari pengolahan air yang pada prinsipnya untuk mengurangi bahan-bahan organik maupun anorganik yang berada dalam air. Dapat disimpulkan logam besi ini dapat sangat berbahaya bagi. Selanjutnya, kobalt atau Co. Kobalt merupakan unsur kimia pada abad 16, diduga merupakan biji yang mengandung tembaga, tapi akhirnya diketahui bahwa biji tersebut merupakan kobalt arsenik. Kobalt adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Co dan nomor atom 27. Elemen ini biasanya hanya ditemukan dalam bentuk campuran di alam. Elemen bebasnya diproduksi dari peleburan reduktif. Adalah logam berwarna abu-abu perak yang keras dan berkilau. Selanjutnya, sifat-sifat umum pada kobalt, yaitu kobalt bersifat rapuh, logam keras yang menyerupai penampakan besi dan juga nikel. Selanjutnya, kobalt memiliki permeabilitas logam sekitar 2/3 daripada besi. Kobalt cenderung terdapat sebagai alotrop
pada kisaran suhu yang sangat lebar. Transformasi antara dua bentuk ini bersifat lembab dan ditemukan dengan variasi yang tinggi, sebagaimana dilaporkan pada sifat fisik kobalt. Sifat kimia kobalt: 1. Mudah larut dalam asam-asam mineral encer, kurang reaktif, dapat membentuk senyawa kompleks. Senyawanya umumnya berwarna. Dalam larutan air terdapat sebagai ion CO2+ yang berwarna merah. Kobalt 2 dapat dioksidasi menjadi kobalt 3, bereaksi dengan hidrogen sulfida membentuk endapan hitam dan tahan korosi. Kemudian kegunaan kobalt: yang pertama untuk membuat alloy, yang kedua untuk membuat baja magnet, yang ketiga sebagai pelembut tinta, yang keempat sebagai katalis, yang kelima sebagai agen pengering untuk cat, dan keenam untuk kepentingan medis. Nah, cara memperoleh kobalt adalah unsur kobalt di alam selalu didapatkan bergabung dengan nikel dan biasanya juga dengan arsenik. Mineral kobalt terpenting antara lain semalti CoAs2, kobaltite, CoASs, dan lemacite, CO3s4. Sumber utama kobalt disebut species yang merupakan sisa dalam peleburan biji arsen dari NiCuPb. Kesimpulan, sebaiknya dalam pemakaian kobalt dalam medis, yaitu sebagai pembuat sel darah merah, sebaiknya tidak terlalu berlebih, karena apabila terlalu banyak memproduksi sel darah merah menyebabkan penyakit polistimia vera. Baiklah, cukup itu yang bisa disampaikan pada kelompok saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.